Hey guys, welcome to Daily Screen. Ya, balik lagi di segmen Daily Update. Kita punya update terbaru yang menarik banget untuk dibahas. Ini berkaitan dengan karakter Thanos, big villain paling legendaris, paling memorable, paling overpower dibandingkan yang lainnya. Ternyata kabarnya bakal balik lagi ke MCU. Bukan kaleng-kaleng, kabar ini kita dapatkan langsung dari Josh Brolin yang memerankan Thanos di MCU waktu dia wawancara untuk promo film Dune ya kalau nggak salah. Nah, ini menarik banget dibahas karena memang di YouTuber luar, artikel luar, podcast luar ini lagi benar-benar ngebahas isu-isu ini. Mereka membahas apa untung dan ruginya strategi Marvel mengembalikan Thanos ke MCU. Menurut gua positif-positif aja, tapi ini kayak cenderung kita berpikiran bahwa jangan-jangan Marvel ini belum selesai dengan masa lalunya gitu. Karena memang sejauh ini film-film yang tampilkan di fase 4, 5 dan menuju ke 6 ini belum ada yang benar-benar ngena. Kang the Conqueror yang kita anggap bakal lebih keren daripada Thanos, nyatanya ya selain dengan di belakang layar yang Jonathan Majors yang ditangkep, tapi kan memang belum terlalu memorable karena ini levelnya manusia, beda banget dengan Thanos. Bahkan tagar Thanos was right itu masih bergema sampai sekarang. Memang nggak adil kalau kita mengcompare dua villain ini antara Thanos dan juga Kang the Conqueror, karena memang Thanos tuh kisahnya udah selesai, udah ke puncak, jadi kita salut banget sama dia. Sedangkan Kang the Conqueror kan belum selesai, masih banyak sekali struggle. Tapi langkah dari Marvel ini masih terseok-seok sehingga mereka pasti fans berpikiran ada apa gitu mengembalikan Thanos lagi gitu, apa yang harus diangkat gitu. Nah, di video kali ini gue menyediakan kolom komentar untuk kalian semuanya. Kalau di luar sana orang banyak sekali berpendapat, gue pengen juga orang-orang Indonesia nih, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar gimana pendapat kalian dan di project apa Thanos ini wajib banget untuk datang gitu. Pada faktanya Thanos sejauh ini adalah salah satu big villain di seluruh franchise film-film besar. Siapa sih yang nggak kenal Thanos, si dagu-dagu ungu ini gitu ya, yang tadinya ngeselin tiba-tiba kok berangkat mulai ke fase 4, 5 MCU kok kita mikir jangan-jangan yang dilakukan Thanos ini bener ya. Banyak banget teori-teori yang kayak gitu. Bahkan sejak Fantastic Four dari MCU sedang digarap dan juga menyandingkan Galactus, Silver Surfer, keputusan Thanos untuk menghilangkan setengah populasi, kadang tuh mereka bilang jangan-jangan ini bener. Langkah Thanos menghilangkan setengah populasi itu untuk mencegah si Galactus ini memakan beberapa planet-planet, bla bla bla. Banyak banget kalau kalian baca-baca teori dari luar, dari juga grup-grup, itu asik banget ngebahas langkah Thanos yang pada intinya banyak banget yang membela karakter ini. Jadi menurut gue kalau Marvel benar-benar memutuskan pengen mengembalikan Thanos ini lagi, itu adalah salah satu langkah yang tepat. Bukan karena ketidakpedean dan sebagainya, tapi pengen menyelesaikan karakternya dengan baik setelah hilang begitu saja di Avengers Endgame. Tapi ada satu hal yang kita gak setuju. Kalau Marvel mendatangkan Thanos dari universe lain, itu justru akan mengacaukan beberapa kejadian-kejadian timeline yang terjadi selama ini. Menurut gue lebih setuju untuk mendatangkan Marvel yang dari satu sacred timeline aja lah. Gak usah berbelit-belit tiba-tiba di Avengers Kang Dynasty, Kangnya mendatangkan Thanos, banyak Thanos gitu, kita kayak udah basi banget gitu. Apalagi kalau kalian nonton series What If season pertama dan kedua kan Thanos itu bener-bener selalu muncul mondar-mandir membuat kita bosan gitu, karena Thanos selalu dibunuh, dibantai. Bahkan di Multiverse of Madness itu kan langsung dibantai kayak kayang gitu, kecolok gitu ya. Kayak hina banget gitu ya Thanos kita semua gitu. Karena sejauh ini gue jadi berpikir ternyata Thanos nggak jelek-jelek amat jadi villain gitu ya. Daripada mendatangkan Thanos dari universe yang berbeda, menurut gue lebih baik Thanos ini dibuat kisahnya melalui kilas balik masa lalu. Dan salah satu film yang paling tepat tentu saja Nova sih menurut gue ya, karena Nova kan bercerita tentang orang yang menerima anugerah jubah dari Nova Corps akhirnya mendapatkan kekuatan. Gue seneng banget sih. Dan memang sejauh ini kan Nova itu sedang dalam pengembangan, tapi mundur, ada apa gitu ya. Nah, fakta yang paling wajib kalian ketahui adalah, tahukah kalian sebenarnya di Infinity War ketika kita ngelihat Thor kemudian juga Loki berhadapan dengan Thanos, Thanos ini mampu membantai kapal dari Thor. Sebenarnya adegan awal dari Infinity War itu ada 45 menit full adegan dari Thanos membantai Xandar, membantai kapal Thor, itu digambarkan dengan sangat baik. Tapi kemudian diputuskan untuk dihilangkan bagian Thanos menyerang Xandarnya. Gue nggak tahu, mungkin mereka keterbatasan dari visual effect, pembiayaan, dan juga kepanjangan gitu. Kalau
kalau nggak dipotong itu bisa-bisa durasinya sekitar 3 jam 15 menitan kalau ditambah dengan 45 menit yang dipotong itu guys ya. Tapi pertanyaan kita adalah kenapa harus adegan Xandernya yang dihapus gitu? Padahal kita tahu sendiri kalau Nova Prime, Nova Corps itu menyimpan Power Stone dengan sangat ketat. Bahkan di antara yang lain menurut gue penyimpanan Infinity Stone yang dipegang oleh Nova itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi pertanyaannya gimana cara Thanos menghadapi semua Nova Corps ini? Itu benar-benar masih menjadi pertanyaan besar. Dan kita dulu tadinya senang kenapa adegan itu dihapus, karena bakal jadi cerita dari series ataupun film Nova nantinya. Tapi sampai detik ini belum ada kabar kalau project ini bakal dilanjutkan gitu ya. Nah, sekarang setelah isu kalau Marvel bakal balik lagi ke MCU, gue sangat setuju kalau justru hal yang diceritakan di film Nova ataupun di seriesnya nanti itu adalah penyerangan antara Thanos dengan planet Xandar ini, sehingga membuat Xandar hancur. Kemudian juga kalau di komik ya, buat teman-teman yang nggak tahu, Nova yang paling terkenal itu adalah Richard Rider. Richard Rider ini adalah manusia biasa di bumi gitu ya. Ketika planet Xandar diserang oleh alien, membuat mereka hancur, akhirnya anggota terakhir dari Nova Corps itu kalau nggak salah namanya Zor. Zor ini menyerahkan kekuatannya, memindahkan kekuatan ke Richard Rider ini ke bumi, dan kemudian Richard Rider ini tiba-tiba mendapatkan tutorial gitu secara telepati untuk menggunakan kekuatan tersebut, dan Richard Rider mulai saat itu menjadi Nova Corps dengan pakaian Novanya. Mulai saat itulah kita akan melihat ya sosok Nova yang paling terkenal yang menurut gue yang ada dari bumi itu adalah si Richard Rider. Akhirnya Richard Rider ini melawan dan juga membentuk lagi Nova Prime dan sebagainya di planet Xandar. Bolak-balik kisahnya itu panjang banget dan menarik untuk Richard Rider ini. Kayaknya kita bakal bahas di video terpisah. Tapi intinya adalah Thanos bisa saja diceritakan menggantikan alien yang ada di komik, menyerang Xandar. Xandar hancur, melebur, dan akhirnya ada satu Nova Prime terakhir, Nova Corps terakhir, yang kemudian menyerahkan, mengantarkan kekuatan ke Richard Rider yang ada di bumi. Dan mulai saat itulah perjalanan Richard Rider dimulai. Tapi awal kisah series ini harus memperlihatkan Thanos menyerang Xandar. Kita benar-benar penasaran gimana caranya Thanos ini bisa mengalahkan pasukan Nova Prime, karena kekuatannya keren banget di sana. Meskipun gue setuju kalau Thanos ini munculnya di Project Nova, bukan berarti di film MCU masa datang Thanos ini nggak cocok untuk masuk juga. Ada banyak sekali proyek-proyek film masa depan yang bisa dimasukkan karakter Thanos, kilas baliknya setidaknya, untuk kedepannya lebih baik lagi ceritanya. Salah satunya menurut gue yang paling cocok adalah Guardians of the Galaxy Volume 4, karena ini akan menceritakan banyak hal terkait dengan pengantaran dari masa lalu ke kelompok baru di Guardian yang kita lihat di ending, bagaimana tim dari Rocket. Kita akan melihat bagaimana kilas balik dari Thanos di sana, itu pun bisa dimasukkan kayak gitu. Kemudian kedua itu bisa saja di project solonya film Star-Lord. Karena Star-Lord kan sekarang udah ada di bumi nih. Pasti ada cerita-cerita menarik nantinya di series ataupun film mereka. Dan tentu kita akan melihat bagaimana kilas balik hubungan antara Thanos dengan si calon mertuanya dulu ini dengan Thanos. Itu cocok juga. Kemudian yang ketiga tentu saja di What If season ketiga. Tapi memang gue kurang setuju ya kalau What If ini selalu berkutat tentang Thanos mulu gitu. Karena dari awal kita melihat Thanos jadi andalan gitu. Semoga saja What If season ketiga lebih condong dengan fase 4 dan juga 5 dari MCU gitu guys. Di film selanjutnya selain What If ada Avengers Secret Wars. Secret Wars tentu banyak banget jalan untuk mendapatkan dan juga mendatangkan Thanos. Salah satunya ya tentu saja dari multiverse tentunya gitu. Nah, meskipun gue udah bilang dari awal video gue gak setuju lah kalau Thanos datang dari universe lain, kayak klasik banget alasannya kayak gitu, kayak lazy writing banget gitu ya. Di project film selanjutnya ada Avengers Kang Dynasty. Bisa saja nanti diceritakan kalau Kang ataupun siapapun yang menggantikan Kang nanti ingin mengalahkan para Avengers dengan mendatangkan, mengambil Thanos satu persatu di setiap universe, kemudian melawan si para Avengers. Tapi lagi-lagi, meskipun gue kurang setuju, bisa saja terjadi, kita harus realistis gitu ya. Tapi memang caranya agak klasik aja menurut gue gitu ya. Kemudian ada di Star Fox Solo. Kita tahu sendiri di project solo dari Star Fox ini kan belum dapat perkembangan gitu ya. Harry Styles kan sebagai Star Fox, adiknya Thanos, itu tentu saja akan menceritakan kakaknya dong. Nah, tentu ini adalah potensi yang sangat baik kalau Marvel ingin memasukkan Thanos selain
di Project Nova. Tentunya akan lebih menarik kita melihat bagaimana perjalanan kelahiran masa kecil dari Star Fox dengan Thanos, bagaimana Thanos bisa jadi jahat gitu. Jadi kita akan menantikannya apakah di versi Project dari Star Fox atau di Nova. Gue setuju sih dua-duanya gitu ya. Kemudian juga yang terakhir ada di Project Eternals 2, karena hubungan antara para Eternals ini dengan masa lalu itu kan sangat kuat banget. Nggak mungkin gitu ya mereka nggak sadar dengan kedatangan dan juga kerusuhan yang dibuat oleh Thanos. Justru mereka kan berdiam diri, biarkan para manusia saja gitu, ada Avengers, biarkan kita jangan ikut campur. Artinya mereka sedikit banyaknya pernah bergesekan dengan Thanos dong. Jadi menurut gue yang paling cocok adalah antara Eternals 2, Star Fox Solo, kemudian juga Nova Series. Nah, dari tiga ini, mana yang paling cocok menurut kalian untuk memasukkan Thanos di MCU? So, sejauh ini bagaimana menurut kalian terkait dengan isu Thanos bakal balik lagi ke MCU? Apakah ini menguntungkan atau enggak? Atau ini cuma sekedar akal-akalan Marvel untuk mengundang para fans lama lagi gitu ya? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar dan kita akan diskusi di sana. Bisa jadi komentar kalian akan jadi inspirasi gue untuk membuat video selanjutnya. Thank you teman-teman sudah mengikuti daily update kita kali ini. Tunggu terus daily update selanjutnya karena bakal ada informasi-informasi menarik yang terbaru. Kayaknya ke depan kita tinggal menunggu detik-detik kehadiran dari trailer Deadpool ketiga. Tentu kita bakal reaction, kita bakal ulas, kita akan breakdown. Pastikan kalian buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.